Ode Sensei ini juga kayaknya kalau bikin alur itu berklik-klik gini ya. Gitu ya. Kalau ular jelas lah berkelitnya kan, kepalanya satu kan. Khusus aku marah. One Piece itu awalnya juga mulai dari kemarahan. Ibarat kayak popcorn itu kan dia bakal bisa jadi popcorn yang enak, yang bagus gitu kan, membangun besar-besar. Gara-gara dipanasi kan, Panasi. jagung-jagungnya itu dipanasi meledak-meletup kan, akhirnya jadilah popcorn. Oke guys, jadi kalau tadi video kita udah tanya-tanya tentang pengalaman di dunia YouTube. Nah sekarang ini kita bertiga ya bareng admin tadi ya Bang Tinof, kemudian ada sama-sama dan saya pribadi. Ya jadi di sini kita akan bercerita tentang channel Abang ya atau channel Mania OP ya. Jadi yang isinya tentang apa Bang? One Piece. Nah itu dia. Jadi kita akan bahas di sini. Jadi bagi teman-teman atau apa ya yang subscriber viewer dari Mania OP yang penasaran atau yang gimana gitu, di sinilah ya videonya, silakan ditonton ya. Jadi kita akan bercerita di sini ya. Semoga ini nanti bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Oke, ikutin kami. Nah jadi di sini guys, kita langsung aja tanya-tanya. Ya jadi abang ini udah lama ya Bang? Udah berapa lama Bang? Dari tahun 2019. Wow. Ya. Sebenarnya sebelum itu dari tahun-tahun 2017 udah YouTube juga sempat upload video apa nih tentang kurs bahasa Inggris gitu kan, tentang pembelajaran, tapi nggak ada view-nya. 2019 kita banting setir. Lupakan itu, lupakan yang video pembelajaran bahasa Inggris, kita cari hiburan entertain apa gitu kan. Orang kan suka yang ini yang ya bacotan-bacotan ini mungkin kurang bahagia, mungkin stres gitu kan. Nah, cari bacotan-bacotan yang enak, yang bisa melepas stres. Nah, kebetulan kitanya juga suka nonton apa nih, One Piece gitu kan. Ya udah, langsung aja. Ya, jadi itu waktu itu kesan-kesannya gimana Bang waktu pertama kali terjun ke dunia YouTube? Apa yang balas intinya tuh? Apakah banyak komen-komen netizen? Tahu sendiri lah ya, kayak saya pribadi ketika baru gabung di dunia YouTube itu banyak kali netizen gini-gini. Mungkin karena vlog juga. Iya. Kalau Bang kan sukanya gimana tuh? Game ya? Ada game, dia teori, review, teori ya. cerita gitu kan. Kadang kita ceritain alur cerita, kadang kita ceritain review, karena kan ada episode yang selalu konsisten keluar sekali seminggu. Nah begitu keluar dia episodenya dalam bentuk manga, komik gitu kan. Nanti kita langsung bahas gitu di video. Nah terus apa tadi, kesan? Iya, kesannya gimana? Pertama kali bergabung di YouTube. Pertama kali itu kan gini ya, macam mana banyak orang gitu kan pas waktu baru memulai apalagi YouTube nih gitu kan, kita kan pasti kayak ada ragu, mikir takut, terus ini gimana caranya, terus ya pokoknya apalah ini berhasil apa enggak, pokoknya pikiran tuh berkecamuk gitu. Karena kita kan juga udah ada kerjaan ya sebenarnya kan, kerjaan kita tuh kita ngajar di kantor gitu ya. Sempat juga kepikiran ini masa dari tutor bahasa Inggris kok tahu-tahu bahas komik gitu kan. Nah sempat ada pikiran itu, tapi ternyata pada akhirnya kita harus sederhanakan itu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Jadi sebetulnya apa yang abang rasain kayaknya sama seperti saya guys ya. Ya jadi dulu gimana? Suami ceritain sedikit yang buat saya. Sama, mulai aja dulu. Iya ya. Karena memang masalah utama di dunia per YouTuber itu ya. Permasalahannya pertama ketika kita udah upload video, udah bagus-bagusin, edit apa segala macam, ngasih efek, dan ternyata view-nya nggak ada. Jadi kami juga ngalamin juga, sempet down juga. Jadi video udah seminggu di YouTube, yang nonton baru 2, baru 3. Sama. Tapi tetap semangat, ya kan? Tetap semangat. Udah amat Ya, gas aja dulu. Tapi kita sambil berjalan sampai kita improve gitu. Aku sih gitu. Awal-awal itu kan mikir gimana caranya bikin video yang bagus gitu. Ya. Kalau di awal tuh pasti akan jadi video paling jelek gitu. Nggak mungkin paling bagus tuh, nggak mungkin, karena kita juga baru ini kan, baru terjun kan. Aku aja pun pas waktu baru
apa ya, baru pas pertama masuk YouTube gitu kan, aku dengerin lagi video pertama yang aku upload gitu kan, bandingkan dengan sekarang, itu suara aja dari segi suaranya udah beda jauh. Beda gitu. jauh. Iya. Ada perubahan intinya ya guys. Dari awal. Dia ada ininya, maksudnya kan kita kan sambil berjalan gitu ya, sambil berjalan kadang-kadang nggak sadar perubahannya gitu kan. Tapi pas kita tengok lagi, oh ya ini teknik vokal yang dipakai beda gitu. Awalnya ngomongnya rendah gitu kan, nah ini kita agak tinggi nadanya dan juga suaranya lebih segar gitu. Iya. Mantap tuh. Ya, jadi ketika kita berani maju atau berani mengambil keputusan, maka disitulah kita akan mendapat jalan yang bagus ya guys. Tetap semangat. Ya. Jadi kembali ke sejarah per-YouTuban Bang Tigno. Yes. Jadi dari sekian banyak anime, kenapa One Piece? Oke, kita tahu tadi ya alasannya karena suka nonton One Piece. Tapi itu kan banyak juga tuh yang populer tuh, kayak Naruto, yang lain. Karena Naruto juga episodenya juga banyak seperti One Piece. Cuman karena Naruto juga sudah sampai ke last episode ya, last movie habis tuh ya kan, nyambung ke Boruto nggak ada lagi. Di One Piece masih ada nih. Kaido terakhir ya. One Piece, ya Kaido kemarin udah kalah, udah masuk saga baru gitu. Udah masukin 5 ya. Jadi kenapa tetap konsisten di One Piece di pertama? Kan kita tahu kalau pertama itu kan biasanya view-nya jatuh, gitu kan, belum naik. Gitu. Kenapa tetap konsisten di One Piece? Gimana ceritanya? Oke. Pertama ya memang manga dan anime yang ku simak itu, yang ku ikuti itu sebetulnya nggak kalah banyak gitu. Yang ku ikuti itu awalnya itu ya memang One Piece pertama, kemudian Aisil 21, yang ketiga Detektif Conan. Cuman kalau Aisil itu udah tamat, udah nggak lanjut lagi. Ceritanya kalau aku bilang Aisil itu imbang-imbang One Piece lah gitu. Itu yang seru tuh di situ. Aku suka banget gitu. Nah, tapi itu sayangnya udah tamat. Nah, kalau Conan jujur aja ini belak-belakan ya, tanpa bermaksud untuk istilahnya kayak ya pasti ada fansnya gitu kan. Tapi aku jujur bosan karena kan cerita juga kan ini awal mula opening gitu kan, nanti klimaksnya kemudian ending, udah gitu-gitu aja terus gitu. Sementara yang cerita intinya kayak tentang organisasi jubah hitam gitu, ya berapa episode kemudian baru lanjut secuil-secuil gitu, terlalu lama gitu ya kan. Nah, 2 tuh. Terus gimana kalau misalnya Naruto? Ini orang banyak yang nyangka aku ngikutin Naruto. Nah, gitu. itu dia. Sebetulnya aku nggak pernah ngikutin Naruto sama sekali. Jadi kadang ada aku bikin teori waktu tuh orang bilang kayak mirip dengan Naruto ceritanya gitu kan. Naruto tuh aku nggak ngikutin sama sekali loh. Pernah dulu sempat mau baca Naruto gitu kan. Tengok nih komik volume 1-nya. Kan, gitu kan. Kok kayaknya ini versi aku ya. Kok kayaknya Naruto nih gambarnya kurang menarik gitu, nampak kali garis-garisnya. Aku kayak baca komik Doraemon juga gitu, kurang seru. First impressionnya nggak dapet di komik. Secara gambar ya, secara sketsa visual aku nggak suka. Feelnya nggak dapet. Serius. Kalau One Piece itu kalau di komik-komik volume 1 yang awal-awal gitu kan, ya memang nampak garis-garisnya, gambarnya gitu kan, belum se-HD sekarang gitu kan. Tapi ekspresi itu jelas gitu, ekspresi jelas dan wajah orang tuh berkarakter semua, beda-beda. Ya kan kalau kita tengok Conan kan wajah hampir serupa semua gitu kan. Cuma antara Shinichi sama Aran tuh cuma beda di rambut aja sebenarnya. Hidungnya sama gitu. Nah kalau di Naruto kok ini katanya bagus, katanya keren gitu kan. Tapi aku udah nggak tertarik di situnya. Terus yang kedua alur ceritanya juga kurang ngena sih sama aku, jadi udah kena 2 itu nggak pernah ngikutin lagi. Sempat mau coba ngikutin tapi nggak jadi sampai sekarang. Feelnya nggak dapet. Makanya salah satunya ini ya One Piece, karena kalau One Piece itu selain dia tokohnya banyak dan semuanya punya karakter masing-masing, alur ceritanya juga kompleks karena aku suka yang rumit-rumit gitu kan. Terus dia juga gambarnya kualitas tinggi, jadi banyak gambar-gambar yang dibuat oleh para fans juga itu kualitas tinggi, jadi dari warnanya, shadow-nya semua bagus sih. Jadi lebih gampang juga dapat bahan ya. Iya, jadi kalau misalnya kita bikin konten pun juga kan kita masukin gambar gitu kan. Gambar-gambar yang keren tuh banyak, jadi nggak bisa dipungkiri juga. Salah satu kesuksesan One Piece dan juga konten kreator One Piece itu kan, itu gara-gara gambar-gambar tokoh
yang berkarakter yang disajikan sama si pembuatnya Eiichiro Oda. Iya. Kalau kadang menyeringai gini gitu kan, itu seru gitu. Oda Sensei ya. Iya. Padahal orang Jepang sendiri kan nggak kayak gitu ya, mata sipit wajahnya juga hampir serupa. Nah kalau di One Piece gitu kan macam-macam, ada yang menyeringai, ada yang istilahnya, ada yang gendut, ada yang raksasa gitu kan, macam-macam. Mukanya bisa beda semua. Kan kalau dari kita lihat dari channel-channel abang itu kan di bawah-bawahnya itu banyak tuh komenan, ini adminnya ini punya teori ngawur nih, ini sumbernya dari mana, gini, bahkan mereka juga bisa menceritakan hal yang abang ceritakan tapi berbanding terbalik dengan teori yang abang ceritakan. Nah, bagaimana cara menyikapi itu tuh biasanya kalau misalkan kita dapat komenan yang sifatnya kayak gitu kan, itu kayak dianggap negatif ke kita, kita kan ngedon tuh kadang tuh. Gimana cara abang bisa mengantisipasi itu gitu, bahkan bisa mengcounter balik gitu. Lain counter ya? Ya. Satu kalimat aja sebenarnya. Yang namanya juga teori. Yang namanya juga teori ya. Gini. Kan gini ya. One Piece itu oleh si penulisnya sendiri Eiichiro Oda, dia sendiri kan memang sengaja mendesain One Piece itu banyak plot hole. Artinya banyak lubang-lubang yang kosong, yang memang dia kayak ya udah silakan interpretasikan sendiri para fans gitu. Nah itu yang membuat fans tuh setia gitu, karena memang kalau misalnya gini, misalnya orang kalau komik lain gitu kan, atau cerita atau anime lain kalau bikin ini dia kasih misteri gitu. Tapi nanti ya 3-4 chapter berikutnya nanti terungkap gitu kan, gitu terus polanya. Nah kalau One Piece itu misalnya dia bikin misteri nih, ya kan? Ya jangankan 3-4 chapter kemudian terungkap, nanti di 2 chapter berikutnya dia bikin misteri baru lagi, nanti bikin lagi gitu kan. Nanti entah di chapter berapa gitu kan, misteri awal tuh dia terungkap di sini gitu. Jadi kalau orang misalnya cabangnya kayak pohon gitu kan, pohon gitu kan, kalau One Piece ini udah kayak ini pohon, ini cabang tuh punya cabang, nanti cabang tuh punya cabang lagi. Jadi intinya harus pandai-pandai memainkan teorinya gitu ya. Jadi ada kemarin yang heboh gitu kan, ternyata ini misalnya ada salah satu tokoh Bagi namanya kan, Bagi ini mukanya kayak badut gitu. Nah dia sekarang menjadi kaisar lautan. Kaisar lautan itu kayak Yonko, 4 bajak laut terkuat di dunia gitu. Nah ternyata itu udah di-spill sama si Oda, udah dikasih clue, petunjuk gitu kan, kalau dia ini bakal jadi Yonko di komik volume 25 sekitar berapa tahun yang lalu gitu, di atas 10 tahun yang lalu. Ya, pokoknya ada dulu komik volume 25, covernya tuh menunjukkan ada Bagi, Shanks, Kurohige sama Luffy gitu kan. Di arc mana tuh? Waktu judulnya ini Manusia Ratusan Juta. Judul chapternya maksudnya gini. Waktu itu di komik volume 25 itu kisahnya Luffy ini baru selesai ngalahkan krokodil. Nah, jadi kan heboh. Waktu dia ngalahin krokodil kan heboh tuh. Dunia langsung, wah ini ada bajak laut baru nih, Rocky dia ngabisin Shichibukai, krokodil itu. Heboh pemerintah dunia, dikasih bounty harga 1 juta gitu kan. Di komik itu, di volume itu kan, di chapter itu berurutan tuh. Jadi awalnya heboh, kemudian nanti muncul kayak Shirohige muncul pertama kali, Shanks berkunjung ke kapal Shirohige, wah macam-macam gitu. Pokoknya itu chapter paling heboh. Nah cover komiknya itu, gambarnya itu tadi 4 orang tokoh itu. Nah ternyata tanpa orang sadari, itu Oda udah spill kalau 4 orang ini yang di cover itu bakal jadi kaisar. Gitu. Nah oke lah, kalau Shanks, Luffy, Kurohige orang ngerti lah. Tapi kalau Bagi yang lemah, siapa yang nyangka gitu kan, ternyata dia jadi kaisar gitu. Apalagi setiap fight dia lari terus tuh ya. Nah, sekarang komik udah volume berapa ya? Udah volume 100-an. 100. Nah, sedangkan itu spillnya ada di komik volume 25. Bayangin berapa tahun. Jadi plot hole-nya di situ ya. Ketika udah jauh ternyata orang balik lagi. Ternyata ini udah ada di spill nih di awal gitu. Satu lagi gitu kan. Plot hole itu juga membuat fans kan bebas nih berimajinasi, berkreasi gitu kan. Nah ini membutuhkan konten kreator. Nah konten kreator jadinya bisa bikin teori. Ya memang kadang gini ya, karena dia cerita komik gitu kan. Kadang petunjuk terbatas, kadang juga nggak ada petunjuk sama sekali, tapi belum terungkap gitu kan. Nah di situ jadi lahan buat para konten kreator gitu untuk
bikin teori ya imajinasi lah sih, apanya dasar itu imajinasi lah. Tapi kan fans nih kadang kadang memang asbun gitu. Ini teorinya ngawur gitu. Ya, maksudnya gini, memang ada sih orang yang bikin teori kayak ya asal gitu. Tapi kalau Maniopi sendiri kan, sebetulnya ada landasannya. Cuma mereka kayaknya lagi pengen asbun aja teori ngawur. Dari mana datang ngawurnya gitu? Kalau ngawur ya kan, kenapa view-nya banyak gitu? Berarti kan ada alurnya, kita bikin jelas nih. Ada opening, ada klimaks, ada endingnya. Nah itu selalu kalau misalnya aku bikin video selalu aku penuhi unsur itu gitu, ya kan? Dan ada yang nonton, berarti kan nggak ngawur. Berarti kan ya memang dia kadang mereka aja nggak kepikiran hal kayak gitu, terus mereka bilang itu ngawur. Padahal faktanya juga belum terungkap. Bukti bahwa view-nya banyak berarti itu udah ini menarik gitu ya. Alurnya udah kita jelasin. Ya, perkara itu benar atau tidak ya kita serahkan pada Tuhan dan udah. Udah sensei. Kayaknya bikin dia kreatornya. Iya benar. Karena dia selalu bikin plot hole tuh, banyak sekali orang yang menebak-nebak di bakal kesini ibunya Luffy si A. Iya. Jadi sampai sekarang itu masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap oleh para kreator. Karena Oda Sensei ini juga kayaknya kalau bikin alur itu berkelik-kelik gini ya. Gitu ya. Iya. Kalau ular jelas pula berkeliknya kan. Kepalanya satu kan. Ini kusut nih. Ini kayak benang kusut asli aut-autan gitu. Tapi Oda masih ceritanya tuh masih nyambung, dalam artian dia belum pernah salah sedikit pun gitu. Tapi dia pernah bikin pengakuan. Seandainya misalnya ketika dia bikin plot hole kemudian jawabannya tuh atau jawaban dari misterinya tuh berhasil dibongkar sama para YouTuber gitu kan. Ada YouTuber yang berhasil membongkar, oh sebenarnya maksud ceritanya begini loh gitu. Ada yang berhasil ketebak lah ya. Nah, Oda bilang dia bakal ganti tuh alur cerita. Jadi misalnya jadi jangan sampai ketahuan guys. Gitu ya. Atau dia bakal bikin dia tambahkan fakta-fakta baru yang membuat kita berpikir oh ternyata nggak kayak gini ya, supaya kita berpikir melenceng padahal jawaban kita tuh udah benar gitu. Nah jadi serunya di situ, jenius sih. Jadi kenapa abang itu yakin kali dengan One Piece, kenapa nggak anime yang lain, dan sampai sekarang tetap bertahan berdiri di bendera One Piece dan mencoba untuk stay di sini dan percaya bahwa One Piece inilah memang yang sumber utama abang. Sumber kehidupan gitu Sumber ya. kehidupan lah istilahnya gitu ya. Karena memang One Piece tuh fanbase-nya tuh besar gitu. Kita udah nggak bicara Indonesia lagi, seluruh dunia. Arab nonton One Piece, Jepang udah pasti ya kan. Udah jelas. Eropa, Amerika sana One Piece. Nah jadi channel-channel luar negeri itu banyak juga yang bahas One Piece dan mereka view-nya gede-gede. Nah jadi One Piece itu bukan cuma sekedar komik yang misalnya kayak Doraemon, Shinchan gitu kan. Tapi ya itu tadi memang karena misteri-misteri yang tadi kita bahas. One Piece itu awalnya juga mulai dari kemarahan. Ibarat kayak popcorn itu kan dia bakal bisa jadi popcorn yang enak, yang bagus gitu kan, membangun besar-besar. Gara-gara dipanasin kan? Panasin. Jagung-jagungnya itu dipanasin meledak-meletup kan, akhirnya jadilah popcorn gitu kan. Nah, aku punya filosofi itu, setiap apa yang aku mulai itu harus ada kemarahannya gitu. One Piece itu juga selain karena marah sama YouTube, marah juga sama ini apa teori One Piece kok menurut aku bisa bikin lebih bagus lagi gitu. Dari video-video yang udah ada sebelumnya berhubungan dengan teori One Piece, punya orang gitu ya. Iya, waktu aku mulai 2019 tuh aku udah nonton juga channel lain. Channel lain itu udah ada kayak anime Haki atau Hayato, Wenoe, itu generasi pertama tuh belum bilang. Nah, aku tuh terinspirasi dari mereka bertiga sebenarnya. Nah, dan aku tengok gitu kan, wah kayaknya masih kurang. Wah kayaknya ini kurang detail. Wah ini kayaknya clickbait doang, tapi isinya nggak sesuai sama judul gitu. Kalau misalnya gini, judulnya kayak bombastis gitu kan, terus pas waktu kita nonton isinya bombastis emang, tapi agak rada kurang masuk akal, masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya judul bombastis isinya ternyata kayak buri gitu, maksudnya
nggak ada poin yang bikin panas itu nggak ada gitu kan. Ampas ya. Ampas ya sama aja gitu. Kita butuh apa gitu yang bikin panasnya, ada nggak, punchline-nya ada nggak? Jadi itu tadi ya guys tentang One Piece ya. Ini dia memang betul nampak orangnya langsung di sini ya. Nah jadi karena kita udah tahu semuanya, kita tutup aja sampai di sini. Ya. Jadi buat teman-teman para subscriber, para viewer Maniac OP, Ya. kalian belum tahu kan orangnya ini orangnya. Admin Maniac OP ya, Bang Tikno. Jadi Bang Tikno ini juga merupakan dulu sebelumnya senior juga di SMK ya. Iya. SMK Ya, kita pernah jumpa dulu. Jadi pernah satu sekolah. pernah satu sekolah. Adik kelas. Nah, saya di kelas, beliau setahun lah. Jadi ketemu lagi sebagai YouTuber. Nah jadi bagi subscriber Maniac OP, Ya, para nakama tampan. iya, itu dia. Jadi gimana menurut kalian semua suara abang yang asli dengan suara yang di video? Ya tentu kalian udah menonton nih. Ya jadi kalau misalnya kalian udah bisa dapat ide apa, silahkan komen di kolom komentar. Ya gimana? Oke, oke bang, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Terima kasih juga atas kedatangannya. Itu dia. Ya di studio Maniac OP ya. Dari sinilah 500 plus video Maniac OP terproduksi ya. Iya. Ya, kalau semua di sini nggak sampai 500. Kalau 500 ya. Separuhnya. Karena kan abang nonton sebelum nikah ya bang. Nah, sebelum rumah ini juga ya. Iya. Nah, jadi setengah dari video di channel Maniac OP itu ada di sini semua produksinya. Full dari beliau sendiri. Beliau nggak punya kru, beliau nggak punya pegawai karyawan dan sebagainya. Beliau editing sendiri, rekam sendiri, dan posting sendiri. Jadi memang plus luar biasa buat beliau. Jadi Bang Pinang juga memang luar biasa dia. Motivator juga ini. Ya, jadi kalau saya boleh katakan tuh Maniac Harus mantap. sih, harus sih. Kalau enggak mau makan apa kita? Ya, jadi ini seru banget tadi ya guys, bincang-bincang kita tentang One Piece. Ya, itu dia. Nah, jadi closing bilang apa? Ya, closing semoga Iya. Maniac OP lancar terus, jaya terus. Amin. Dan viewernya dan subscribernya makin banyak, semoga menuju ke goal play buttonnya lebih cepat lagi ya. Dan semoga buat Mazda Channel juga bisa mengikuti jejak Maniac OP. Amin. Jadi dalam waktu dekat mana tahu ya, semoga rezeki bisa dapat si play button juga. Amin doanya guys, semoga kita terus sehat selalu. Ya, semoga terus beraktivitas terus gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.